Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan daftar nama menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dalam kabinet pemerintahnya untuk periode 2024-2029. Nah, nama-nama itu diumumkan langsung oleh Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari pertama dirinya memimpin Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2024. Nah, Prabowo Subianto menamai pemerintahnya sebagai Kabinet Merah Putih yang terdiri atas 53 kementerian dan lembaga. Jumlah itu meliputi 7 kementerian koordinator, 41 kementerian, dan 5 lembaga. Ada total 53 orang menteri dan kepala negara yang dilantik pada Senin 21 Oktober 2024. Nah, kemudian ada 56 wakil menteri yang juga akan dilantik pada hari yang sama. Nah, dari sejumlah nama yang diumumkan, ternyata ada beberapa di antaranya yang berdarah Minang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang menteri dan wakil menteri yang berdarah Minang. Langsung aja kita tonton videonya sampai habis, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh menteri dan wakil menteri Prabowo Subianto yang berdarah Minang. 1. Dr. Fadlizon SS MSc. Fadlizon merupakan politisi Partai Gerindra yang berasal dari Payakumbuh. Ia memiliki gelar Datua Bejo di Rajunan Kunyang. Selama berpolitik, mantan aktivis 98 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Anti Korupsi se-Indonesia. Nah, Fadlizon sendiri lahir di Jakarta dan merupakan putra pertama dari 3 bersaudara pasangan Zon Harjo dan Eli Dayatin. Kedua orang tuanya bersuku Minangkabau, berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, ia dipercayai oleh Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. 2. Profesor Dr. Haji Yusril Ihza Mahendra SH MSc. Yusril Ihza Mahendra lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956. Ia terkenal sebagai pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, hingga intelektual Indonesia. Ia menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu melanjutkan ke University of the Punjab, Pakistan, serta meraih gelar doktor di Universitas Sains Malaysia. Yusril mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Indonesia dan kini dipercaya mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Nah, selain itu, ia juga aktif di sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Nah, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Yusril menjadi Menteri Sekretaris Negara. Nah, berbicara mengenai istilah keluarga, banyak yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan Kesultanan Johor dari pihak ayah, sedangkan ibunya berasal dari keluarga Minang. Yusril sendiri dilahirkan dari pasangan suami istri Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiah Sandon. Kakek buyutnya Haji Taib yang merupakan seorang bangsawan asal Kesultanan Johor, Malaysia. Mereka menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Nah, sementara Nursiah atau ibu Yusril berasal dari Ayatabi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Neneknya Nursiah merantau dari Minangkabau hingga menetap di Belitung sejak abad ke-19. 3. Profesor Yasirli MT, PhD. Yasirli adalah seorang pakar ergonomi industri Indonesia yang saat ini menjadi guru besar di Fakultas Teknologi Industri atau FTI, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia merupakan seorang putra Minangkabau, kelahiran Kota Padang, dan tercatat sebagai alumni SMA Negeri 1 Padang. Ia menempuh S1 di FTI ITB pada tahun 1993 sampai dengan 1997. Dan S2-nya di program studi teknik dan manajemen industri pada kampus yang sama pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Adapun pendidikan doktoralnya diselesaikan di Virginia Tech, Amerika Serikat di bidang industrial dan sistem engineering pada tahun 2005.
Nah, Yasserly memulai karirnya sebagai staf pengajar dan peneliti FTI ITB sejak tahun 1998 dan pernah meraih penghargaan Triennial Award dari International Ergonomics Association. Nah, pada tahun 2021, penghargaan itu ia dapatkan berkat usahanya mempromosikan dan mengimplementasikan ergonomi di Indonesia dan negara berkembang. Karena itulah ia dipercaya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. 4. Hasan Nasbi SIP. Tokoh satu ini merupakan pria kelahiran kota Bukit Tinggi. Ibunya merupakan adik satu bapak dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia. Ia adalah seorang konsultan politik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak 19 Agustus 2024. Ia juga merupakan salah satu juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Nah, Hasan Nasbi pernah sebentar menjadi wartawan Kompas antara 2005 sampai 2006. Setelah menekuni profesi sebagai wartawan, ia menjadi peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga tahun 2008. Ia mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei, yang kemudian membuatnya berkenalan dengan Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Nah, saat itu sosok Jokowi yang berdasarkan hasil survei lembaganya didorong untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan kini Hasan Nasbi dipercaya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 5. Doni Oskaria SIP MBA. Doni Oskaria adalah seorang profesional yang menjabat sebagai Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, adalah sebuah perusahaan induk BUMN Pariwisata Indonesia. Sebelum menekuni perusahaan tersebut, ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia. Doni lahir di Tanjung Alam, Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 1969. Di masa kecilnya, ia hidup susah karena orang tuanya hanya bekerja serabutan. Setelah menempuh pendidikan dasar di kampung halaman, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Padang dan kemudian Jakarta. Ia sempat dipercaya sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk Industri Pariwisata yang bertanggung jawab untuk mengembangkan industri pariwisata di Indonesia, sebelum kemudian dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. 6. Insinyur Yuliot Tanjung MM. Yuliot Tanjung kembali dipercaya Prabowo untuk mengisi jabatan sentral di Kementerian ESDM. Ia dipercaya untuk mendampingi Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, pria asal kota Padapanjang itu dipercaya Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Investasi 2024 silam. Adalah lulusan SMA N1 Padang Panjang. Ia juga merupakan tamatan Fakultas Peternakan UNAN dan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Nah, karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi atau BKPM berawal pada tahun 1988. Ia pun kemudian menduduki sejumlah jabatan. Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi atau BKPM. Yuliot juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. Nah, semasa di kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan. Yuliot juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020 sampai dengan September 2023. 7. Giring Ganesa. Giring Ganesa adalah seorang politikus, penyanyi, penulis lagu, aktor, dan pengisi suara di Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PSI periode 2019 hingga 2023, menggantikan Grace Natali sejak 25 September 2023. Ia pun kemudian dilantik sebagai anggota Dewan Pembina PSI. Nah, Giring sendiri merupakan putra dari pasangan Jumario Imam Muhni yang beretnis Jawa dan Irmawati yang berasal dari Minangkabau, tepatnya di Kota Padang. Nah, Giring pun dipilih Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Nah, itulah dia teman, 7 menteri dan wakil menteri Prabowo yang berdarah Mina. Gimana menurut pendapat teman? Kira-kira dari ketujuh tersebut, pantas enggak ya mereka menjabat sebagai menteri ataupun wakil menteri? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.